Halo semuanya, perkenalkan saya Najmi bersama dua orang rekan saya yaitu Zahra dan juga Raffi dari SMA Negeri 1 Lakbok. Video ini dibuat untuk mengikuti lomba video sains yang diselenggarakan oleh Himaviga Uniga. Bagi umat Islam, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat spesial. Bukan hanya kalian gampang untuk menemukan kurma dan kolak, tetapi juga di bulan Ramadan ini umat Islam diwajibkan untuk berpuasa selama 1 bulan penuh. Tapi, kenapa ya kita diwajibkan untuk berpuasa? Apakah hanya untuk menjalankan kewajiban saja, atau ada manfaat dan juga makna yang lebih dalam di baliknya? Inilah penerapan puasa Ramadan yang selaras dengan sains, sekaligus menjadi langkah yang nyata untuk menuju gaya hidup yang lebih sehat. Ikuti perjalanan ini. Puasa atau dalam bahasa Arabnya as-saum yang memiliki arti menahan diri. Menahan diri di sini maksudnya itu menahan dari makan, minum, hawa nafsu, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Tujuannya nggak lain untuk meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban saja. Ternyata berpuasa memiliki dampak positif bagi tubuh kita loh. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa berpuasa sangatlah baik untuk kesehatan. Bahkan, tren berpuasa untuk kesehatan telah direkomendasikan oleh para saintis dan juga dokter. Istilah puasa untuk kesehatan ini dinamakan juga dengan intermittent fasting. Jadi, pola makan kamu diatur berdasarkan waktu. Berapa jam kamu diperbolehkan untuk makan dan minum, dan juga berapa jam kamu tidak dibolehkan untuk makan dan minum. Sahur, satu metode yang paling populer dalam berpuasa, adalah metode 16/8, di mana kamu diharuskan berpuasa selama 16 jam. Terus, kamu bisa makan dan juga minum selama 8 jam. Ini mirip kayak puasa Ramadan di negara Amerika Serikat, yang jangka waktu subuh sampai maghribnya 16 jam. Lalu, apa sih manfaat puasa untuk kesehatan tubuh itu? Pada dasarnya, puasa itu untuk mengistirahatkan organ pencernaan yang biasanya bekerja hingga 18 jam sehari. Dengan berhentinya makan dan minum selama 12 jam saat puasa, artinya memberi waktu untuk organ pencernaan beristirahat lebih lama. Seperti halnya sebuah mesin yang digunakan terus-menerus tanpa henti, mesin itu akan lebih cepat rusak pastinya. Tapi, kalau diberikan waktu untuk maintenance, mesin bisa lebih awet dan lebih baik dalam bekerja. Manfaat lain dari puasa diantaranya meningkatkan kontrol gula darah dengan mengurangi resistensi insulin. Resistensi insulin itu kondisi tubuh yang nggak bisa ngerespon lagi kerja insulin. Resistensi insulin biasa terjadi pada penderita diabetes mellitus. Hormon insulin dibutuhkan agar glukosa masuk ke sel-sel tubuh yang nantinya diubah menjadi energi. Kalau tubuh udah nggak sensitif lagi sama hormon insulin, akibatnya glukosa nggak bisa diubah menjadi energi dan tetap ada di aliran darah. Akibatnya gula darah pun jadi tinggi. Dengan berpuasa, bisa ningkatin sensitivitas tubuh terhadap insulin dan nurunin gula darah karena asupan makanan yang berkurang. Manfaat puasa selanjutnya yaitu mengurangi resiko penyakit jantung. Hah, kok bisa ya? Nah, penyakit jantung itu disebabkan karena adanya penyempitan di pembuluh darah arteri. Penyempitan itu terjadi karena penumpukan kolesterol jahat di pembuluh darah. Sebenarnya, manfaat untuk kolesterol itu sangatlah baik untuk tubuh kita loh. Di antara manfaatnya yaitu untuk melindungi sel, untuk memproduksi vitamin D, dan juga pertumbuhan hormon. Tapi, kalau kebanyakan juga nggak baik loh untuk kesehatan kita. Buat kamu yang lagi diet, ternyata puasa juga bisa membantu nurunin berat badan loh. Dengan berhenti makan dan minum pada waktu yang lama, dapat mengurangi asupan kalori ke dalam tubuh. Dan seiring waktu berjalan, berat badanmu akan berkurang. Sebuah penelitian menemukan jika melakukan intermittent fasting selama 3 sampai dengan 12 minggu, bisa nurunin berat badan secara efektif hingga lebih dari 8%. Dan nurunin massa lemak hingga 16%.
Maka dari itu, puasa bisa menjadi salah satu cara untuk diet. Asalkan ketika kamu sedang berbuka dan juga sahur, asupan makanan yang berkalori terjaga. Nah, kalau enggak, berat badan kamu bukannya turun, tapi kalori dalam tubuh kamu akan meningkat. Dan salah satu manfaat puasa yang baru-baru ini diketahui yaitu bisa aktifnya autopagi. Bukan autopagi yang ini ya, tapi autopagi, yaitu kemampuan sel-sel yang ada di dalam tubuh untuk membersihkan dan juga menghancurkan virus dan bakteri, serta menyingkirkan sel-sel yang rusak. Autopagi ini jadi proses yang penting buat menjaga kesehatan tubuh. Nah, salah satu cara untuk mengaktifkan autopagi ini dengan cara berpuasa loh. Wah, keren kan? Fakta ini ditemukan oleh seorang ahli biologi asal Jepang yang bernama Yoshinori Osumi. Ia meneliti keterkaitan puasa yang dapat memicu aktifnya autopagi. Nah, Osumi mendapat penghargaan Nobel pada bidang fisiologi dan juga kedokteran pada tahun 2016. Autopagi itu gimana ya kok bisa terjadi? Ketika kita berpuasa, sel-sel di dalam tubuh kita berada dalam tekanan karena kekurangan makanan dan juga kalori untuk bekerja secara normal. Untuk meresponnya, sel-sel tubuh terpaksa harus bekerja lebih efisien. Caranya dengan membuang sel-sel yang sudah rusak dan mendaur ulangnya kembali menjadi sel-sel yang berfungsi dengan baik. Dengan begitu, sel-sel di dalam tubuh tetap bisa bekerja, walaupun asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh berkurang. Nah, itulah manfaat berpuasa bagi kesehatan. Ternyata di bulan Ramadan ini, selain untuk menunaikan ibadah puasa, juga bisa memberikan manfaat yang baik bagi tubuh kita. Gimana nih, makin semangat nggak puasanya? Sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and